Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera ya. Ibu harap hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan ulangan harian 1 yang mengenai subbab pembahasan puisi lama. Jadi UH1 yang objek pembahasannya adalah tentang puisi lama. Soal akan saya bagikan atau soal akan dibuat dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal dan kalian akan mengisi jawaban dalam bentuk abjad saja, misal 1A, 2B, 3C dan seterusnya. Baiklah, persiapkan diri kalian, jangan lupa berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Ibu akan bacakan soalnya dan kalian bisa langsung menjawab ya, atau bisa langsung menulis jawaban sesuai abjad yang benar. Perintahnya adalah pilihlah jawaban yang tepat. Soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan puisi rakyat. Jadi untuk soal nomor pertama, di mana dari A, B, C atau D yang bukan merupakan puisi rakyat? Kalian pilih ya, apakah pantun, apakah B syair, apakah C gurindam, ataukah D deklamasi yang bukan masuk ke dalam puisi rakyat. Soal nomor 2, bentuk puisi rakyat yang masih banyak sekali digunakan pada saat sekarang ini. Nah ya, lihat bentuk puisi rakyat yang masih banyak sekali digunakan pada saat sekarang. A ada pantun, B ada syair, C ada gurindam, dan D ada deklamasi. Berikutnya soal nomor 3, puisi lama biasanya disampaikan dengan cara A. mulut ke mulut, B. media massa, C. pertunjukan seni, dan D. titah raja. Ini bagaimana cara penyampaian puisi lama pada zaman dahulu ya. Apakah A. mulut ke mulut, B. media massa, C. pertunjukan seni, D. titah raja. Soal nomor 4 membahas tentang gurindam. Gurindam adalah jenis puisi lama yang berasal dari daerah mana atau dari negara mana? A. Pakistan, B. Bangladesh, C. Malaysia, D. India. Silakan dijawab dari mana gurindam berasal. Berikutnya soal nomor 5. Dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa. Cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. Jadi puisi lama di atas yang baru saja ibu bacakan itu berbentuk apa? A. pantun, B. gurindam, C. syair, D. puisi baru. Jadi yang baru saya baca tadi, apakah dia masuk ke pantun, gurindam, syair, atau puisi baru? 6. Bacalah gurindam di bawah ini untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Jadi sebentar lagi saya akan membacakan sepotong gurindam, satu buah gurindam. Nah, gurindam yang saya bacakan ini akan dapat membantu kamu menjawab soal nomor 6 dan nomor 7. Berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Gurindam di atas berisi tentang A. bakti, B. nasihat, C. berkah, D. harapan. Jadi berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Itu berisi tentang apa? Soal nomor 7 ini masih dari gurindam yang di soal nomor 6 ya. Larik kedua gurindam di atas terdiri dari berapa suku kata? Saya ingatkan lagi, larik keduanya adalah niscaya surga akan bertemu. Itu ada berapa suku kata? Apakah A 9, B 8, C 10, atau D 11? Oke, berikutnya perhatikan pantun berikut. Aduh aduh si bunga titik-titik
Daunnya lebat seperti titik-titik. Aku sering mendengar titik-titik. Adik punya sahabat titik-titik. Kata yang tepat digunakan untuk melengkapi titik-titik pada pantun tersebut adalah A. 1 anggrek 2 hujan 3 lagu 4 dayang. B. 1 mawar 2 sapu 3 suara 4 pujaan. C. 1 mawar 2 waru 3 kabar 4 baru. Ataukah D. 1 melati 2 duri 3 cerita 4 hati. Berikutnya untuk soal nomor 9 dan nomor 10, saya akan membacakan sebuah puisi ya, puisi lama. Ini salah satu lariknya saja. Agar hidup selamat dan bahagia. Larik puisi tersebut menggunakan kata penghubung A. tujuan, B. sebab, C. akibat, D. syarat. Saya ulangi, agar hidup selamat dan bahagia menggunakan kata hubung A. tujuan, B. sebab, C. akibat, D. syarat. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Janganlah menunda pekerjaan, hindari menyia-nyiakan waktu. Larik puisi tersebut menggunakan kalimat A. saran, B. ajakan, C. larangan, D. perintah. Saya ulangi, janganlah menunda pekerjaan, hindari menyia-nyiakan waktu. Berikutnya 11. Di sini saya akan membacakan larik puisi lagi. Jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Larik puisi tersebut menggunakan kalimat A. majemuk bertingkat, B. majemuk konsensif, C. majemuk syarat, apakah D. majemuk tujuan. Saya ulangi kalimatnya ya, apakah dia termasuk majemuk bertingkat, majemuk konsensif, majemuk syarat, atau majemuk tujuan. Jika kamu terus menunda, hilanglah sudah kesempatan berharga. Di sini ada kata kuncinya ya, kalau kalian memahami ya. Berikutnya soal nomor 12. Sari kelapa buah nira, nira diolah untuk sedekah. Gembira hati tiada terkira, ibu datang bawa hadiah. Berdasarkan pantun di atas, baris yang merupakan sampiran. Ingat ya, pantun terdiri dari sampiran dan isi. Pertanyaan nomor 12, di manakah letak atau baris yang merupakan sampiran? Apakah A. Sari kelapa buah nira dan ibu datang bawa hadiah? Apakah B. Sari kelapa buah nira, nira diolah untuk sedekah? Apakah C. Nira diolah untuk sedekah, gembira hati tiada tara? Apakah D. Gembira hati tiada tara, ibu datang bawa hadiah? 13. Perhatikan larik-larik pantun berikut. Nanti saya akan membacakan pantun yang masih diacak ya nak ya, yang belum terstruktur atau belum benar. Tugas kalian menyusun pantun yang sudah saya bacakan menjadi pantun yang benar ya. 1. Mendapat kawan senang rasanya. 2. Bila dimasak dan dimakan. 3. Tentu boleh kita berkenalan. 4. Ikan laut enak rasanya. Larik pantun tersebut akan menjadi pantun yang baik bila disusun dengan urutan A 4 3 2 1, B 4 2 1 3, C 1 3 2 4, apakah D 2 3 1 4. Silakan ya. 14. Perhatikan pantun berikut. 1. Pohon jati, pohon bambu. 2. Tumbuh rimbun menjadi pagar. 3. Menangis adik di depan titik-titik-titik. 4. Melihat ibu pergi ke pasar. Kata yang tepat untuk melengkapi pantun agar bersajak sama dengan larik pertama. Jadi, menangis adik di depan ini titik-titik harus sama dengan pohon jati, pohon bambu. Jadi biar lariknya sama. Apakah harus menggunakan A. pagar, B. rumah, C. taman, D. pintu? Silahkan tentukan jawabannya ya. 15. Perhatikan baik-baik kutipan syair berikut.
Wahai pemuda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal dirimu. Tema syair di atas adalah A. Para pemuda harus mengenali dirinya sebaik mungkin. B. Para pemuda harus menyadari bahwa hidup ini sementara saja. C. Para pemuda harus menggunakan waktu hidupnya. D. Para pemuda harus mengetahui tamsil dirinya. Yang mana jawaban yang tepat? (15) ya. Sebutkan ciri-ciri pantun. A. 4 baris sebait, bersajak sama, tidak terikat jumlah suku kata. Nomor 16 ya. Ini tidak terlihat di layar ya. Nomor 16. Pertanyaannya adalah sebutkan ciri-ciri pantun. 4 baris sebait, bersajak sama, tidak terikat jumlah suku kata. Apakah B. 4 baris setiap baitnya, bersajak AA, terikat jumlah suku kata. C. Sebait 4 baris, bersajak AB, terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Apakah D. Sebaris 4 bait, bersajak sama dan terikat jumlah suku kata, yang mana yang merupakan ciri-ciri pantun. Nomor 17. Berikut adalah pasangan kata berima sama secara utuh. Jadi benar-benar sama, berima sama secara utuh. Apakah A. Kayu, perahu, itu? Apakah B. Layar, kabir, akar? Apakah C. Pisang, serang, pedang? Apakah D. Sulawesi, solusi, dan prestasi? Yang mana yang menggunakan kata ulang berima utuh? Soal nomor 18, perhatikan baik-baik gurindam berikut ini. Sebelum bekerja, pikir dahulu, agar pekerjaan selamat selalu. Isi dari gurindam tersebut adalah mengajarkan kepada kita A. Jangan sembarangan memilih suatu pekerjaan agar kita tidak terperosok karena pekerjaan yang salah. B. Bekerjalah sesuka hati kita. C. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita. D. Jangan bekerja terlalu pilih-pilih, yang penting mendapatkan pekerjaan. Ini dari gurindam. Sebelum bekerja, pikir dahulu, agar pekerjaan selamat selalu. 19. Puisi lama yang bersajak A disebut A. Syair, B. Pantun, C. Gurindam, D. Novel. Novelnya agak lari ke bawah ya. Jadi saya ulangi, puisi lama yang bersajak A disebut A. Syair, B. Pantun, C. Gurindam, D. Novel. Terakhir 20. Di bawah ini yang tidak termasuk fungsi pantun. Fungsi pantun yang bukan merupakan fungsi pantun. A. Untuk hiburan, B. Untuk memulai suatu permainan, C. Sebagai alat pengendali sosial, D. Sebagai pengantar tidur. Yang mana yang bukan pengatur, yang bukan termasuk fungsi pantun. Baiklah, sudah saya bacakan 20 soal. Nanti untuk lembar jawaban akan saya bagi melalui link yang akan saya kirim ke grup kelas masing-masing ya. Akhir kata Ibu ucapkan, kerjakanlah ulangannya dengan sungguh-sungguh dan dengan jujur. Baca soalnya dengan baik-baik, dicermati, ditelaah, dan dipahami maksud dari soal tersebut, baru kalian menjawab pertanyaannya. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.